Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini melalui video ini saya akan coba jelaskan terkait acara praktikum hari ini ya, mikroskopi dan pembuatan preparat. Nah, teman-teman nanti di dalam penelitian mikrobiologi ataupun penelitian-penelitian lainnya ada hal-hal yang kita perlu melihatnya menggunakan alat bantu seperti alat mikroskop ini, karena objek sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan secara kasat mata gitu ya. Nah, eh, oleh karena itu teman-teman dengan adanya praktikum ini kami harapkan bisa memahami penggunaan mikroskop untuk pengamatan koloni dan sel bakteri. Dan ketika nanti akan mengamati sel bakteri, nah kita perlu juga pahami sebuah metode ya agar kita bisa melihat sel bakteri ini dengan menggunakan mikroskop. Nah, nanti ada metode-metodenya, nanti akan saya jelaskan di praktikum ini ya. Dengan begitu, teman-teman diharapkan bisa memahami pembuatan preparat sel bakteri untuk keperluan identifikasi sel bakteri. Nah, oke. Nah, oleh karena itu kita perlu pahami dulu terkait dengan mikroskop ya, mikroskop itu sendiri. Nah, ada jenis-jenis mikroskop ya, yang paling sederhana. Yang pertama yaitu mikroskop monokuler. Ini adalah mikroskop yang paling sederhana. Nah, mungkin teman-teman dulu saat SMA pernah menggunakannya ya, pernah atau minimal pernah melihatnya gitu ya. Hanya ada satu lensa untuk melihat gitu ya. Ini disebut sebagai mikroskop monokuler, yaitu mikroskop yang mempunyai sebuah lensa okuler, dan mikroskop ini dipakai untuk mengamati objek-objek yang tipis dan transparan. Nah, kemudian lebih advance lagi di tingkat di atasnya, ini ada mikroskop diseksi atau dissecting mikroskop. Nah, mikroskop ini mempunyai dua lensa okuler, yaitu makanya nanti mikroskop ini disebut juga sebagai mikroskop binokuler dan dapat dipergunakan untuk melihat objek secara stereoskopi atau 3 dimensi, baik untuk yang transparan maupun yang tidak transparan. Nah, mikroskop inilah yang sering akan kita gunakan dan kita punya ya di laboratorium kita punya beberapa. Dan memang mikroskop ini yang kita sering gunakan untuk mengamati sel mikroorganisme. Gitu. Nah, ada mikroskop yang lebih canggih lagi ya dibanding mikroskop monokuler dan binokuler tadi. Ini ada transmission electron microscope, ini TEM, dan juga ada scanning electron microscope atau SEM. Nah, untuk yang scanning electron microscope ini kita punya di laboratorium kita punya. Nah, dengan adanya scanning electron microscope ini kita bisa melihat objek sampai dengan perbesaran 100.000 kali, sehingga nanti kita bisa melihat objeknya tuh sangat jelas. Dan untuk scanning electron microscope ini hanya terbatas ya untuk visualisasi permukaan objek saja. Jadi belum bisa melihat struktur dalamnya. Nah, untuk melihat struktur dalam dari sel bakteri, maka kita perlu menggunakan transmission electron microscope atau TEM gitu ya. Nah, TEM ini yang paling canggih ya, jadi very high magnification and resolution, dan juga resolving power-nya itu bisa sampai 0,2 nanometer. Maka dengan properti seperti ini, kita bisa melihat struktur sel pada tingkat molekuler, sehingga kita bisa melihat protein dan juga molekul DNA. Nah, ini teman-teman bisa melihat gambaran dari gabungan transmission elektron dan juga scanning electron microscope. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ada mikroskopnya, terus nanti tersambung oleh sebuah layar gitu ya, viewer gitu. Nanti kita bisa mengamati di sini sel bakterinya, struktur sel bakterinya dengan transmission electron microscope. Oke, itu terkait dengan jenis-jenis mikroskop. Nah, setelah ini akan saya jelaskan terkait bagian-bagian mikroskop binokuler, karena ini adalah mikroskop yang sering kita gunakan. Oke.